Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari, episode ke-132, Langkah Kaki Pertamamu. Selamat mendengarkan. Bagas duduk di depan jendela, menatap keluar dengan segala pemandangan yang ada. Dan Syifa yang duduk di belakangnya, posisi yang sering mereka lakukan, karena memang Syifa melakukan salah satu tindakannya dengan posisi seperti itu. Syifa menjelajah bau Bagas, memberi sentuhan lembut dan beberapa pijatan untuknya. Dan meski berkali-kali, Bagas masih saja bergetar ketika Syifa melakukan itu padanya. Bahkan tampak bulu-bulu halus di kulit Bagas menunjukkan respon, beserta tarikan napas Bagas yang panjang. "Kenapa suka dengan posisi ini?" bisik Syifa. "Karena posisi seperti ini adalah posisi pertama kamu memelukku," jawab Bagas. Syifa beranjak dari tempat duduknya. Ia maju dan kini berdiri di depan Bagas dengan menjulurkan kedua tangannya. "Kenapa?" tanya Bagas menatapnya. "Ayo berdiri, Iva juga mau dipeluk dari depan. Masa cuma Iva aja yang meluk terus? Kan kalau mau tidur juga dipeluk sayang." "Enggak, beda rasanya. Maunya dipeluk sambil berdiri. Ayo," ajak Syifa. Meski ragu, Bagas meraih tangan Syifa. Digenggamnya kuat dan beberapa kali menghela napas untuk meyakinkan dirinya sendiri. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Bagas dengan yakin. Syifa mulai menarik tangan itu, tangan yang menggenggamnya erat seakan tak ingin terlepas. Bagas berusaha menyesuaikan diri dan mengangkat tubuhnya sendiri. Perlahan tapi pasti, Bagas berdiri meski kakinya masih bergoyang-goyang, tak dapat dihentikan. Ini kali pertama Bagas berdiri tanpa alat, dan hanya Syifa yang membimbingnya. "Ih, bisa!" sorak Syifa dengan begitu bahagia. Tampak Bagas pun demikian, meski masih menahan sakit di area pinggangnya, dan kesulitan mengontrol gerakan kakinya belum dapat berdiri diam dan tegap. "Masih susah, Fah," bisik Bagas, terus mencoba bertahan dalam posisinya. "Kayaknya udah perlu dibuatin sandaran, Mas, supaya bisa belajar berdiri lama terus punya pegangan," ujar Syifa. Ketika Bagas berdiri, Syifa harus mendongakkan kepalanya ketika ingin menatap sang suami. Dan itulah, Bagas langsung mendekapnya erat dan mengecup keningnya lagi. "Ayo, belajar melangkah," ajak Syifa. Tangan Bagas bertumpu di pundak Syifa setelah memeluknya, sedangkan tangan Syifa memeluk erat bagian pinggangnya, terus mendekap agar tak jatuh ke lantai. Syifa membimbing Bagas melangkahkan kakinya, bukan ke depan, melainkan ke samping. Berpindah tempat setidaknya sampai ke ranjang mereka yang hanya berjarak beberapa meter saja dari posisi sekarang. 1, 2, 3, kan? Bisa? Ayo, terus beberapa langkah lagi kok, pujuk Syifa. Tampak wajah Bagas meringis menahan sakit, tapi ia tetap berusaha menuruti apa yang Syifa mau. Ia melangkahkan kaki sesuai hitungan dari istri yang begitu ia cintai saat ini. Meski kebas di telapak kaki, meski nyeri di bagian pinggang, dan meskipun peluh membasahi. "Bentar lagi sampai, ayo 2 langkah lagi," ucap Syifa, yang kembali menatap wajah Bagas yang lebih tinggi darinya itu. Mereka jatuh bersamaan di tempat tidur karena memang Bagas tak mampu lagi menahan kakinya. Syifa mengecupi dahi, pipi dan bibir Bagas bertubi-tubi. Itu adalah upah bagi Bagas yang mau dan bisa menuruti apa yang ia dapatkan. "Senang kalau dapat upah terus begini, jadi semangat kan?" goda Syifa. Bagas hanya tersenyum renyah dengan nafasnya yang terengah. Reza tengah mencari makan siang. Ia menuju keluar kantor, sekalian untuk mencari keberadaan Olin di tempat yang waktu itu. Tubuhnya menabrak seorang karyawan yang membawa setumpuk kertas hingga berserakan di lantai. "Oh, Pak Reza, maaf Pak, saya nggak sengaja, soalnya buru-buru," ucap karyawan itu sembari mengumpulkan lembaran kertasnya. Reza menemukan selembar dengan CV seorang gadis, Carolina Hermawan. Senyumnya sembari menatap foto di hadapannya. "Iya, dia salah satu calon OB baru di sini. Terima dia, tapi jangan bilang kalau saya minta," pinta Reza. "Iya Pak," ucap karyawan itu meski bingung, tapi ia tak berani bertanya.
apalagi menatap wajah Reza yang tampak aneh baginya.